Halo para penggemar serial drama India Radha Krishna. Di video ini, saya akan membagikan sinopsis Radha Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan sinopsis terbaru dari channel ini. Radha berjalan pergi. Krishna memintanya untuk berhenti dan tidak berjalan cepat. Radha berhenti dan mengatakan dirinya sudah menikah dan tidak ingin berjalan atau berbicara dengannya. Balaram meletakkan bunga favorit Rishi Durvasa di depannya dan meminta Rishi Durvasa yang bermeditasi untuk membantu Radha karena dia selalu menghadapi masalah. Balaram mencoba untuk bersembunyi melihat Radha berjalan ke arah mereka, tetapi lega mengingat Krishna telah membuatnya tidak terlihat. Radha berjalan mendekati Rishi Durvasa dan melihat bunga favoritnya, bertanya siapa yang membawanya. Krishna mengatakan dirinya yang membawa mereka. Radha mengatakan dia tidak akan bisa dan merasakan Balaram di sekitar, meminta dia untuk berhenti bersembunyi. Radha mengatakan tahu dialah yang membawa bunga. Balaram tersenyum. Radha mengatakan Balaram di sini melindungi meditasi Rishi Durvasa. Itulah sebabnya Krishna sering turun. Krishna mengatakan itu sebabnya dirinya selalu mengatakan bahwa kakak laki-laki harus seperti Balaram. Ayan memotong batang kayu sambil berpikir dirinya sibuk bekerja keras di sini. Sementara Krishna menikmati bersama Radha. Dia melempar kapaknya. Murid Rishi Durvasa bertanya kemana dia pergi. Ayan berkata untuk menemui istrinya. Murid mengingatkan tidak ada istri atau suami di sini. Dia harus menyelesaikan tugasnya. Ayan dengan marah memotong kayu dan berpikir dirinya memiliki begitu banyak api di dalam dirinya, sehingga ingin membakar Krishna. Radha menyerahkan bunga kepada Rishi Durvasa dan mengatakan ingin membuat karangan bunga untuknya. Dia menyiapkan karangan bunga sementara Krishna membantunya. Radha merasa kesal tetapi terus menyiapkan karangan bunga. Setelah karangan bunga disiapkan, mereka berdua berlutut pada Rishi Durvasa yang sedang bermeditasi. Di sisi lain, Jatila membebaskan duplikat burung beo Suka yang merupakan kiriman Asur dari Kansa. Suka terbang ke Radha. Radha senang melihatnya. Balaram pun merasa senang melihat Radha bahagia. Krishna berkata Suka akan mengganggu Balaram di malam hari. Pada malam hari, Balaram melihat seseorang mencekik Suka dan bergegas ke sana. Melihat Krishna mencekik Suka dan bertanya, apakah dia ingin membunuh burung itu? Krishna berkata berharap dia bisa membunuhnya karena itu bukan Suka, tapi Kansa mengirimnya Asur. Balaram bertanya mengapa dia membiarkan burung mendekati Radha saat itu, mengatakan tidak ingin merusak kebahagiaan Radha. Burung berubah menjadi burung Asur yang berbeda dan memohon untuk melindunginya. Krishna mengatakan dia harus mematuhinya dan menyamar sebagai Suka sampai dirinya memerintahkannya. Asur menurut. Radha berjalan ke arah mereka dan membawa Suka. Balaram bertanya mengapa dia membiarkan burung Asur bersama Radha. Krishna berkata jika burung itu mencoba menjadi Asur lagi, Balaram harus membunuhnya. Balaram bertanya di mana Suka yang sebenarnya. Krishna mengatakan Kansa menculik Suka ketika dia terbang menuju Radha. Tapi Suka bukanlah burung biasa dan itu akan mengganggu Kansa. Di istana Kansa, Suka asli terus melafalkan Radhe Radhe. Kansa dengan marah memerintahkan Akrur untuk membunuh burung ini. Suka membakar istana Kansa dan kabur. Akrur mengatakan burung ini lebih kuat dan istana yang terbakar. Bayangkan apa yang bisa dilakukan Krishna. Daripada menunggu Krishna di sini, Kansa harus pergi ke sana. Suka sampai pada Krishna. Krishna tersenyum dan mengirimnya pergi. Balaram mengatakan Suka mereka sangat istimewa untuk membakar istana Kansa. Sekarang mengapa mereka tidak membunuh burung Asur? Krishna mengatakan akan memperalat burung Asur untuk menyampaikan pesannya ke Kansa, bahwa dirinya dan Radha masih bersama bahkan setelah Radha menikahi Ayan. Dan begitu dirinya mendapatkan Radha sepenuhnya, dirinya akan membunuh Kansa.
Burung Asur kembali ke Kansa dan menginformasikan hal yang sama. Kansa berteriak dalam kemarahan dan menciptakan kekacauan. Murid Risi Durvasa bertanya kepada Ayan di mana Radha dan Krishna. Ayan mengatakan tidak tahu tentang Krishna, tetapi Radha mengumpulkan bunga untuk Risi Durvasa. Murid berkata hari ini mereka memilih guru mereka dan bahkan Ayan harus memilih Risi Durvasa sebagai gurunya. Ayan bersumpah mengatakan Risi Durvasa akan menjadi gurunya mulai saat ini. Radha memetik bunga di taman. Krishna diam-diam mengisi keranjangnya dari belakang. Radha terkejut melihatnya terisi begitu cepat dan marah melihat Krishna di belakang. Perdebatan mereka mulai lagi. Mereka berdua lalu turun. Murid meminta Radha untuk memilih gurunya. Radha memilih Ayan sebagai gurunya. Ayan mengatakan Radha mengikuti dharma suaminya, jadi mereka seharusnya tidak marah. Murid kemudian meminta Krishna untuk memilih gurunya. Krishna mengatakan memilih Radha sebagai gurunya. Murid marah dan mengatakan Risi Durvasa akan mengutuknya. Krishna menjelaskan bahwa siapa yang mengajarinya cinta dalam hidup adalah gurunya. Ibu dan ayahnya yang mengajarinya cinta adalah gurunya. Radha yang mengajarinya cinta abadi adalah gurunya. Dirinya siap menerima hukuman Risi Durvasa. Radha bertanya mengapa dia melakukan itu. Krishna berkata bahwa dirinya melakukan apa yang seharusnya. Seseorang tidak boleh memutuskan guru mereka di bawah tekanan apapun, dan harus memilih guru yang mendengarkan hati mereka dan memahami cinta sejati. Radha mengatakan tidak ada cinta yang tersisa di antara kita, dan dirinya hanya bisa mencintai Ayan sekarang. Krishna berkata sesuai keinginannya dan dirinya akan mematuhinya sebagai guru. Radha mengatakan dari sini dia tidak akan mengejek Ayan dan tidak berbicara tentang Ayan. Dan jika dia gagal, dia tidak akan melakukan ritual guru Purnima menganggapnya sebagai guru. Krishna mengatakan keinginan teman adalah perintahnya dan dirinya akan mematuhinya. Radha lalu pergi. Balaram bertanya pada Krishna mengapa dia menganggap Radha sebagai guru daripada Risi Durvasa. Krishna mengatakan semua orang tersayang adalah gurunya, orang tua, kakak, Radha, dan lain-lain. Balaram bertanya lalu mengapa dia tidak mengambil nama mereka. Krishna mengatakan hanya Radha yang hadir di sana. Balaram mengatakan memahami lilanya sekarang dan bertanya mengapa Ayan dijadikan guru ketika kita tahu dia tidak pantas mendapatkannya. Krishna berkata bahwa dosa seseorang pasti akan menghantuinya. Bahkan Ayan akan membayar dosanya, meskipun dirinya siap menerima kutukan Maharisi Durvasa. Balaram berpikir tidak akan membiarkan itu terjadi. Murid berkata bahwa guru mereka tidak hadir di sini, jadi mereka akan mendoakan sandalnya saja. Mereka mencuci sandal Maharisi Durvasa dan mendoakannya, lalu meminta Ayan untuk melakukan ritualnya. Krishna bertanya jika Radha dapat membasuh kaki Ayan dengan menganggapnya sebagai guru, dapatkah dirinya mencuci kaki Radha dengan menganggapnya sebagai guru? Murid berteriak bagaimana dia bisa membasuh kaki wanita. Krishna memberikan alasannya. Ayan berteriak bahwa dia menjebaknya dalam kata-katanya dan menghinanya. Sekarang Radha akan menjelaskan keputusannya. Radha mengatakan seorang guru adalah guru dan tidak bisa berjenis kelamin apapun. Radha setuju dan membiarkan Krishna membasuh kakinya. Krishna memberitahu Radha bahwa gurunya tahu apa yang benar dan salah, dan dirinya yakin Radha juga mempercayainya dan mempercayai gurunya dengan cara yang sama. Radha pergi. Balaram masuk dan bertanya apa yang terjadi. Krishna mengatakan bahwa dirinya adalah Narayan dan harus membuat Radha menyadari apa yang salah dan apa yang benar. Ayan senang melihat orang tuanya datang di ashram. Jatila bertanya di mana Radha. Ayan mengatakan Radha bersama Krishna dan dia menjadikannya gurunya. Ugrapat mengatakan Radha mengikuti Patni Dharma dengan menjadikan suaminya sebagai gurunya. Jatila bertanya apakah dia pergi dengan Krishna. Ayan menginformasikan bahwa Krishna menjadikan Radha sebagai gurunya. Jatila berkata Krishna sangat pintar dan bermain permainan lagi. Ugrapat mengatakan bahwa Radha mengikuti gurunya Dharma saat itu dan pergi.
Ayan memberitahu Jatila bahwa baik dia datang ke sini. Jatila mengatakan Rada berbuat baik dengan menjadikan Ayan sebagai gurunya. Sekarang dia bisa memerintahkannya dan membuatnya mematuhinya untuk mengeluarkan Krishna dari hidupnya. Krishna mengikuti Rada. Rada bertanya mengapa dia mengikutinya. Krishna mengatakan tugasnya adalah mengikuti langkah gurunya. Rada mengatakan itu hanya pepatah. Krishna berkata bahwa dia harus menyadari bahwa mereka tidak dapat dipisahkan sekarang sebagai guru dan murid, dan dirinya akan mengikuti tindakannya. Mereka berdua kembali ke ashram. Jatila bertanya pada Rada mengapa dia menjadikan Krishna sebagai muridnya. Rada mengatakan mengikuti Dharma. Murid Rishi Durvasa masuk dan memberitahu Ugrapat bahwa Rada melakukan yang benar. Ugrapat meminta mereka untuk membiarkan Rada dan Ayan tinggal bersama dan mengirim Krishna untuk melindungi meditasi Rishi Durvasa. Murid setuju dan meminta Krishna untuk pergi dan melindungi Rishi Durvasa untuk 1 hari terakhir, karena meditasi Rishi Durvasa akan berakhir besok. Krishna setuju. Di sisi lain, Kansa melakukan yagna dan mendapat belpal. Akrur bertanya apakah dia melakukan yagna yang sulit untuk belpal ini. Kansa mengatakan itu adalah belpal khusus yang memiliki kekuatan yang setara dengan Narayan dan dapat memisahkan Krishna dari Rada. Dia memanggil Ayan dan Jatila dan memerintahkan Ayan untuk menggunakan posisi gurunya dan memerintahkan Rada untuk memiliki belpal ini. Balara melihat Krishna bermain dengan lumpur dan memintanya untuk pergi melindungi Rishi Durvasa. Krishna berkata bahwa dirinya mengikuti Dharma murid dan mempersiapkan patung Rada untuk mendoakannya. Balara melihat patung dan mengatakan itu terlihat seperti replika Rada. Ayan membawa buah ke Rada, mengingatkan saya mengatakan begitu Rada mengkonsumsi bilvapal, dia akan sepenuhnya di bawah kendali Ayan. Ayan memanggil Rada dan mengatakan sudah waktunya untuk melakukan guru puja dan kemudian mengkonsumsi bilvapal ini. Rada mengatakan akan menyerahkan bilvapal ini ke Rishi Durvasa dan kemudian akan mengkonsumsinya. Ayan bertanya mengapa dia menyeret Rishi Durvasa dan yang lainnya di antara mereka, dan dia menghina suaminya karena dia masih mencintai Krishna. Rada memperingatkan bahwa dia salah menuduhnya dan berjalan pergi, sementara Ayan terus berteriak untuk memakan bilvapal. Rada berjalan ke gunung dan menangis sambil duduk di bawah pohon. Krishna mengatakan Ayan akan membayar dosa-dosanya sekarang. Murid duduk di depan Rishi Durvasa untuk melihat dia menyelesaikan meditasinya. Rishi Durvasa menghentikan meditasinya mendengar isak Rada dan berjalan ke arahnya dengan marah. Dia menyadari dia adalah Devi Rada dan tenang. Krishna melalui telepati memintanya untuk tidak menyapa Rada karena mereka dalam bentuk manusia. Rishi Durvasa mengatakan Rada merusak meditasinya, jadi dia akan dihukum. Ayan berkata bahwa Krishna adalah alasan dibalik ini karena dia melindungi meditasi Rishi Durvasa. Krishna mengatakan bahwa dia baru saja memberitahu siapapun yang mengajarinya cinta adalah gurunya, orang tuanya, saudara kandungnya, teman-temannya, dan karena hanya Rada yang hadir, dia menganggap gurunya. Ayan mengatakan Rada tidak ingin menganggapnya sebagai murid, dan dirinya sendiri dengan paksa menjadi murid Rada. Krishna mengatakan seorang murid memilih gurunya. Sekarang Rishi Durvasa harus memberikan penilaian tentang ini. Rishi Durvasa melalui telepati bertanya kepada Krishna, apakah dia menunjuk pada cerita masa depan Ekalavya dan Karn, dan mengatakan meskipun guru tidak menerima murid, seorang murid dapat menerima gurunya selalu. Durvasa mengucapkan Krishna tidak bersalah, dan mengatakan ingin berbicara dengan Rada sendirian, dan meminta semua orang untuk pergi kecuali suami Rada, yakni Ayan. Rishi Durvasa bertanya pada Rada apa yang dia pegang. Dia mengatakan gurunya Ayan diberi bilvapal yang harus dikonsumsi. Dia meminta Ayan untuk berbicara kebenaran setidaknya sekarang. Ayan mengatakan dia memberikan buah ajaib karena dia ingin memilikinya. Rada mengatakan akan mengkonsumsinya dan Rada pun mengkonsumsinya. Rishi Durvasa mengatakan dia tahu tidak ada yang akan terjadi pada Rada dan sedang menguji patni dharmanya. Dia kemudian berkata bahwa dirinya menghentikan meditasinya karena Ayan yang berdosa.
dan mengutuk Ayan bahwa jika dia berpikir untuk memiliki Radha, dia akan terbakar hidup-hidup.